Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema 6 hari ini, Ibu akan mengulang penjelasan tentang perpindahan kalor atau panas. Perpindahan kalor atau panas. Panas itu berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, yang ketiga, radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan panas melalui zat padat. Contoh, di situ lihat ada gambar. Nah, panci itu akan panas ketika diletakkan di atas api di kompor ya. Nah, itu disebut dengan konduksi. Sedangkan peristiwa konveksi itu terjadi ketika kita merebus air di dalamnya. Jadi air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya sehingga air secara menyeluruh akan mendidih, akan panas. Sampai sini paham? Nah, yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, contohnya, ketika ada api di kompor itu, nah, kalian dekat dengan api itu, maka akan terasa hangat atau panas. Nah, itu ya. Jadi tanpa melalui perantara. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di sini. Konduksi, tadi kata Ibu apa? Perpindahan kalor melalui zat perantara yaitu berupa zat padat. Nah, contoh lagi, misalnya ketika tangkai sendok, ujung sendok yang terasa panas ketika mengaduk larutan yang panas. Coba rasakan, panas nggak? Nah, itu adalah perpindahan panas dari air tadi ke benda padat yaitu sendok. Lalu sehingga kalian merasa panas. Nah, yang kedua yaitu ketika kalian menggunakan setrika listrik. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, itu contohnya ya. Yang kedua yaitu perpindahan panas dengan cara konveksi. Nah, tadi kata Ibu apa? Konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat cair dan gas. Kalau konduksi tadi apa? Zat padat. Kalau konveksi zat cair dan gas. Nah, peristiwa konveksi ini terjadi pada angin darat dan angin laut. Nah, lihat di sini. Angin darat itu dia biasanya terjadi pada malam hari. Jadi, udara panas di laut akan naik lalu digantikan oleh udara dingin yang ada di darat. Begitu terus-terusnya. Nah, sehingga pada malam hari angin berhembus dari darat ke laut. Nah, biasanya ini dipakai untuk nelayan untuk berlayar pada malam hari ya. Sedangkan angin laut itu terjadi biasanya pada siang hari. Kebalikannya, ketika angin laut, udara panas di darat itu naik lalu digantikan udara dingin yang ada di laut. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini dipakai nelayan untuk kembali ke daratan. Nah, sampai sini paham? Nah, itu adalah perbedaan angin darat dan angin laut. Tadi angin darat berarti angin dari darat ke laut, sedangkan angin laut angin dari laut ke darat. Nah, kalian bisa lihat di rangkuman berikut. Angin darat, angin bergerak darat ke laut, terjadi pada malam hari, nelayan pergi berlayar ke laut. Sedangkan angin laut bergerak dari laut ke darat, terjadi pada siang hari, dan nelayan pulang ke daratan. Paham ya? Oke, yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Radiasi berarti perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Atau ketika kita menghangatkan badan di depan api unggun. Ya, sampai sini paham? Nah, jadi itu adalah 3 cara perpindahan kalor atau panas. Tugas kalian yaitu mencatat apa yang ada di papan tulis, salin ke buku tulis. Itu aja. Lalu kirim ke WA Ibu seperti biasa ya. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.